Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan stambuk 083 2019 0144. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas ekonomi kelembagaan tentang penelitian kualitatif dan kuanti. Adapun penelitian kualitatif yang pertama yaitu analisis manajemen dan kinerja rantai pasok agribisnis buah stroberi di Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, memperoleh gambaran pemetaan rantai pasok atau supply chain agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Yang kedua, memperoleh gambaran manajemen rantai pasok supply chain manajemen agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong dan faktor penghambat dalam rantai pasok pada agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Yang keempat, menganalisis tingkat kinerja rantai pasok supply chain agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Subjek penelitian ini adalah agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung. Sedangkan objek penelitian adalah analisis manajemen dan kinerja rantai pasok supply chain manajemen agribisnis buah stroberi di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan dukungan data-data kuantitatif. Fokus dan tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan acuan untuk memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi atau literatur, dan observasi di Kabupaten Bandung, khususnya kawasan Ciwidey sebagai sentra utama buah stroberi dan kawasan Lembang sebagai perbandingan. Jenis data yang dikumpulkan mengacu pada pernyataan penelitian atau tujuan penelitian yang meliputi pemetaan rantai pasok dan manajemen rantai pasok, identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam rantai pasok, analisis kinerja rantai pasok. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu rantai pasok stroberi di Kabupaten Bandung. Dapat dilihat pada gambar rantai pasok stroberi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, yang meliputi input, bibit, pupuk, media polybag, pestisida, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kemudian dipasarkan oleh petani kecil, petani menengah, ke pedagang pengecer, supplier, pasar supermarket, dan ke konsumen. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam rantai pasok stroberi, yang pertama, potensi pengembangan stroberi sebagai agrowisata. Kedua, pola tanam yang fleksibel. Ketiga, permintaan stroberi yang tinggi. Keempat, produk olahan stroberi. Yang kelima, biaya pemasaran dan kelembagaan rantai pasok. Keenam, bibit, pengelolaan pasca panen, perubahan iklim, kontinuitas pasokan stroberi. Ke-10, penerapan shop budidaya stroberi. Analisis kinerja rantai pasok stroberi. Berdasarkan data hasil observasi, penelitian ini berusaha menganalisis kinerja rantai pasok dengan mengukur tingkat efisiensi rantai pasok, pengukuran perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemasaran, dan persentase keuntungan mulai awal sampai dengan akhir rantai pasok, atau dengan kata lain dari mulai petani sampai dengan konsumen. Dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu distributor, pengecer, dan total dari margin keuntungan yaitu 2.875 dan rasio biaya pemasaran 1.125 dan margin pemasaran yaitu 4,0. Adapun penelitian kuantitatif yaitu dengan judul pengaruh bauran pemasaran terhadap perilaku online shopping, perspektif pemasaran agribisnis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu memberikan fokus kepada persepsi konsumen terhadap komponen bauran pemasaran 4P yang terdiri dari produk, price, pledge, promotion, terhadap pengaruhnya pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen melalui situs jual beli daring atau online. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil adalah 70 orang responden dengan mempertimbangkan jumlah sampel penentuan sampel pada analisis multivariat adalah jumlah observasi minimal 15-20 kali untuk setiap variabel independen. Penelitian ini memiliki 4 variabel independen, yaitu produk, harga, lokasi, dan distribusi sebagai variabel penentu keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Sehingga 70 responden telah memenuhi kriteria penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis jalur sebagai analisis
yang dilakukan uji pengaruh menggunakan hipotesis yang nantinya dapat diterima atau ditolak berdasarkan perhitungan matematika dan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikelola melalui wawancara terhadap direktur sekaligus pemilik PT Kebun Bibit Penuh Bunga serta kuesioner terhadap sejumlah responden. Data sekunder bersumber dari arsip dan dokumen perusahaan. Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama, segmentasi, targeting, dan positioning PT Kebun Bibit Penuh Bunga. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada akhirnya yang melakukan pembelian atau valid transaction di website www.kebunbibit.id justru mereka yang berada pada rentang usia 25-40 tahun, di mana umumnya sedang membangun rumah tangga baru atau sedang dalam masa peningkatan karir dengan kondisi ekonomi yang lebih mapan. Positioning dilakukan dengan cukup baik dengan menyesuaikan pada kelompok konsumen yang menjadi target perusahaan. Pesan bahwa www.kebunbibit.id merupakan website dengan konsep e-commerce terbaik yang menyediakan produk bibit tanaman yang lengkap dan berkualitas, yang memberikan kesan di benak pelanggan bahwa website dapat menjadi one-stop shopping solution yang faster and easier dalam pemenuhan kebutuhan akan bibit tanaman. Penerapan bauran pemasaran 4P di www.kebunbibit.id. Yang pertama yaitu produk. Beberapa langkah strategi yang diambil oleh pengelola PT Kebun Bibit Penuh Bunga pada bauran produk adalah dengan pemberian merek, perlakuan quality control terhadap produk sebelum pengiriman, pengaturan keindahan dan kerapihan website, penyediaan produk yang beragam, serta pemberian garansi pelayanan yang sigap dan ramah. Yang kedua yaitu harga atau price. Perbandingan harga di www.kebunbibit.id. Nama produk Rosemary Sunflower Yellow dengan Kebun Bibit dengan harga 27.500, 25.000, 30.000 dengan sedangkan perbandingan di bunga hias yaitu harganya 10.000, 10.000, 10.000. Dapat dilihat pada tabel perbandingan harga. Yang ketiga yaitu tempat atau place, di mana aspek kemudahan dalam pencarian produk dan keamanan dalam transaksi sangat diperhatikan oleh pihak PT Kebun Bibit dan hal tersebut diterapkan dengan baik di website www.kebunbibit.id. Menurut Suhari 2008, di antara faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian online adalah efisiensi pencaharian. Yang keempat yaitu promosi. PT Kebun Bibit Penuh Bunga menyasar semua kanal promosi yang mungkin untuk dimaksimalkan, mulai dari optimalisasi kualitas display produk di website yang dimana menurut Kurnia 2005 sangat berpengaruh pada keberhasilan emosional branding, sampai penggunaan media sosial dan ruang pemasaran online marketplace yang banyak disediakan oleh pihak ketiga. Adapun analisis uji pengaruh simultan, melakukan analisis pengaruh dengan menggunakan metode analisis jalur path analysis dengan bantuan aplikasi SPSS 20.0. Maka model persamaan struktural untuk pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari komponen produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen secara online produk bibit tanaman hias. Secara simultan, hasil dari persepsi pada bauran pemasaran berpengaruh sebesar 74,3% terhadap keputusan pembelian. Artinya, secara umum penerapan bauran pemasaran terhadap telah dapat memunculkan persepsi yang mengiring konsumen untuk membeli produk bibit tanaman hias di www.kebunbibit.id. Adapun analisis uji pengaruh parsial, hasil analisis menggunakan SPSS 20.0 untuk uji secara parsial masing-masing komponen dalam bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi, menunjukkan hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan masing-masing berpengaruh sebesar 28,3% dan 17,4% atau kuadrat dari nilai standar di set koefisien. Terima kasih.